Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam sejahtera untuk seluruh rakyat Nusantara. Salam Rahayu, salam Rahayu, salam Rahayu. Kami dari tim redaksi Kumalawangi Channel memohon izin dan memohon restu kepada sesepuh, bini sepuh, dan seluruh leluhur di tanah Pasundan, Jawa Barat. Karena kami pada kesempatan kali ini mencoba untuk menyajikan atau menampilkan sebuah program tayang bertemakan atau berjudul Berhasilnya Raden Kian Santang menaklukkan Ratu Naga Emas di Curug Pangeran, kawasan Gunung Halimun, Bogor, Jawa Barat. Kami selalu mencari dan menggali informasi, keterangan, dan konfirmasi kepada narasumber kami yang bernama Raden Simas Tanda Pamarayan atau Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro di Jawa Barat. Melalui penglihatan mata batin dari Raden Simas Tanda Pamarayan dan mendapat bimbingan langsung dari Eyang Raden Kian Santang. Isi cerita selengkapnya adalah sebagai berikut. Pada abad ke-13 Masehi atau 1351 Masehi, Raden Kian Santang sedang membuat markas dan melatih para prajurit Pajajaran di kawasan Gunung Pancar di wilayah Bogor, Jawa Barat. Kekuatan militer atau angkatan perang Pajajaran yang mengikuti latihan militer ini cukup besar. Ada sekitar kurang lebih 20.000 prajurit. Kerajaan Pajajaran 2.000 pasukan berkuda atau pasukan kavaleri, 3.000 pasukan panah atau pasukan artileri, 15.000 pasukan tembak atau 15.000 pasukan tombak atau pasukan infanteri. Pada suatu hari, Raden Kian Santang berjalan-jalan dan sedang mencari tempat untuk mengadakan semedi atau prosesi spiritual atau berpuasa, berzikir, dan tawaruk atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raden Kian Santang melihat adanya aliran sungai dan melihat sebuah air terjun atau curug di kawasan Gunung Halimun, Bogor, Jawa Barat. Setelah Raden Kian Santang membersihkan badan dan berwudu atau hendak menjalankan sholat zuhur, tiba-tiba ada sebuah bayangan putih panjang dan berwarna keemasan langsung menyerang Raden Kian Santang. Raden Kian Santang tidak menyadari akan adanya serangan tiba-tiba ini. Sempat tubuh Raden Kian Santang terpental dan jatuh dekat curug air terjun tersebut. Raden Kian Santang langsung berdiri tegap dan mencari bayangan putih keemasan yang menyerangnya tadi. Raden Kian Santang kemudian menggunakan ilmu kesaktiannya atau pancaraga dan berhasil melihat wujud asli sosok bayangan yang menyerangnya tadi itu. Ternyata seekor ular naga emas. Raden Kian Santang berkata, "Mengapa kau menyerang saya?" Ratu Naga Emas menjawab, "Saya adalah penguasa kawasan atau wilayah air terjun curug ini. Saya bernama Ratu Naga Emas. Saya, Ratu Naga Emas, menyerang kamu, Raden Kian Santang, karena kamu tidak menghormati atau menghargai makhluk penjaga air terjun ini." Kemudian Ratu Naga Emas menunjukkan wujud aslinya. Ternyata Ratu Naga Emas adalah seorang putri dari kerajaan jin atau siluman ular naga emas. Raden Kian Santang terkejut dan terkesima melihat wujud asli Ratu Naga Emas. Ternyata seorang putri yang sangat cantik jelita. Raden Kian Santang menjawab, "Maafkan saya Sang Ratu Naga Emas atas ketidaksopanan saya di tempat ini. Saya mohon izin untuk menumpang sementara di tempat ini untuk melaksanakan sholat dan berzikir." Ratu Naga Emas menjawab, "Tidak boleh. Dan saya tidak mengizinkan kamu, wahai Raden Kian Santang, untuk melaksanakan ibadah sholat di sini, Raden."
Dalam hati Ratu Nagamas sangat mengagumi ketampanan Raden Kian Santang. Raden Kian Santang menjawab, "Baiklah Ratu Nagamas, saya akan pergi dari tempat ini. Saya Raden Kian Santang meminta maaf telah mengganggu ketenangan Anda, Ratu Nagamas." Kemudian Ratu Nagamas menjawab, "Tidak semudah itu, Raden. Kamu meminta maaf kepada saya. Kamu harus saya beri hukuman atas kesalahanmu. Kamu harus melawan saya, Ratu Nagamas, untuk adu kesaktian." Raden Kian Santang menjawab, "Saya tidak mau berperang melawan seorang wanita. Saya Raden Kian Santang pantang harus berperang dengan wanita atau putri yang sangat cantik seperti Anda, Ratu Nagamas." Ratu Nagamas menjawab, "Kurang ajar, terima ini." Tiba-tiba Ratu Nagamas mengeluarkan kesaktian dan menyerang Raden Kian Santang dengan pukulan tenaga dalamnya. Raden Kian Santang membela. Astagfirullahaladzim. Kemudian Raden Kian Santang membalasnya ilmu kesaktiannya dengan pukulan lengan 1000 atau pukulan tenaga dalam tingkat tinggi. Ratu Nagamas terpental dan jatuh membentur dinding batu yang ada di sekitar air terjun ini atau tebing cup ini. Tubuh Ratu Nagamas langsung tergeletak tak berdaya. Ratu Nagamas berkata, "Kamu memang kesatria yang sakti mandraguna. Kamu memang kesatria yang sakti mandraguna, Raden Kian Santang. Selain kamu memiliki wajah yang tampan, memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, dan memiliki kepribadian yang sangat baik dan santun. Saya sekarang benar-benar mengetahui ilmu kesaktianmu sangat tinggi, dan benar kata apa yang dikatakan oleh para pendekar-pendekar yang sudah pernah kamu kalahkan." Semua mengatakan bahwa Raden Kian Santang tidak bisa dikalahkan atau dilukai oleh senjata apapun juga. Raden Kian Santang kemudian mendekati tubuh Ratu Nagamas dan berusaha membantu untuk menyembuhkan rasa sakit yang terkena pukulan tenaga dalam Raden Kian Santang, pukulan lengan 1000, dan membopong tubuh Ratu Nagamas ke tempat yang lebih nyaman. Ratu Nagamas berkata, "Tidak apa-apa Raden, saya masih bisa bertahan." Raden Kian Santang, "Kalau Raden tidak berkeberatan, saya Ratu Nagamas ingin menjadi kekasih Raden Kian Santang dan akan menjadi teman atau sahabat untuk selama-lamanya." Raden Kian Santang menjawab, "Kalau menjadi kekasihku itu tidak mungkin, karena saya sudah memiliki seorang istri dan saya tidak ingin melukai hati istriku, Dewi Rengganis." Ratu Nagamas bertanya, "Apa saya Ratu Nagamas kurang cantik dibandingkan dengan istrimu, Dewi Rengganis, Raden?" "Kamu cantik sekali, tetapi saya sudah berjanji untuk tetap setia sampai maut memisahkan kami berdua, Raden Kian Santang dengan Dewi Rengganis." Ratu Nagamas berkata lagi, "Alangkah bahagianya Dewi Rengganis memiliki seorang suami yang sangat setia dengan janji cinta kekasihnya. Saya Ratu Nagamas sangat mendambakan dan mengagumi Raden Kian Santang. Meskipun saya sekarang tidak bisa memilikimu, tapi kelak nanti di akhir zaman dan nanti tiba masanya dari keturunanmu Raden Kian Santang, saya Ratu Nagamas akan mencintai dan ikut menjaga atau melindungi keturunanmu yang ke-25 dari berbagai mara bahaya yang akan menyerang keturunanmu itu, Raden Kian Santang. Sekarang saya Ratu Nagamas menjadi sahabat dan teman dekat dan akan membantumu dikala kamu membutuhkan bantuanku di kemudian hari. Panggil namaku 3 kali, Ratu Nagamas, pasti saya akan datang, akan membantu Raden Kian Santang." Dan tempat ini atau air terjun ini saya namakan Curug Pangeran. Tinggallah di sini untuk beberapa waktu. Jadikan tempat ini untuk bersemedi dan berzikir kepada Sang Maha Kuasa sesuai keyakinan Raden Kian Santang. Maafkan saya Raden Kian Santang.
Saya Ratu Nagamas harus pamit dulu. Untuk itu terima kasih atas bantuan pertolongannya Raden. Saya sangat mencintaimu Raden. Jaga diri Raden baik-baik. Tiba-tiba tubuh Ratu Nagamas menghilang lenyap dari hadapan Raden Kian Santang. Ada suara goib yang menggema di area curug pangeran ini. Raden Kian Santang, kekasihku, saya Ratu Nagamas akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Saya sangat mencintaimu Raden Kian Santang. Sampai akhir zaman nanti, rasa cintaku akan tetap abadi sampai anak atau keturunanmu yang ke-25 lahir di dunia ini Raden. Saya Ratu Nagamas akan terus mengikutimu, keturunanmu sampai kehidupan dunia ini berakhir. Sampaikan salamku kepada istri tercintamu Dewi Rengganis. Saya Ratu Nagamas hanya bersahabat dan berteman dekat dengan Raden Kian Santang. Bukankah cinta itu tidak harus dimiliki? Meskipun aku tidak ikut memiliki Raden Kian Santang, salam hangat dariku, Ratu Nagamas. Demikian tadi isi cerita nyata Raden Kian Santang berhasil menaklukkan Ratu Nagamas di curug air terjun Pangeran di kawasan Gunung Halimun, Bogor, Jawa Barat. Kami dari tim redaksi Kumalawangi Channel memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan naskah cerita ini. Sampai jumpa di program tayang kami selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.